Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok TWOP ingin membawakan presentasi yang berjudul yaitu Sistem Filtrasi Udara Otomatis Berbasis MOF dalam Pendekatan Nanoteknologi untuk Deteksi Selektif dan Pemurnian Polutan Udara secara Otomatis. Sebelum memasuki materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya yaitu Muhammad Arinyudatama dengan NRP 500125104 Perkenalkan, nama saya Lombardi Lumbantaruan, NRP 500125104. Nama saya Muhammad Faris Nurbait, NDP saya 50012511106. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Khalaf dengan NRP 50012510778. Nah, jadi di sini adalah pendahuluan. Udara bersih itu bukan cuma kebutuhan dasar bagi makhluk hidup, tapi juga sudah jadi tantangan besar di zaman sekarang. Menurut penelitian Lu dan rekan-rekannya pada tahun 2023, pengendalian emisi dan polutan terutama di industri seperti semikonduktor itu sangat penting. Udara bersih bukan hanya untuk kesehatan manusia, tapi juga untuk menjaga kestabilan proses manufaktur yang sangat presisi. Nah, kalau semisal kita lihat kondisi di Indonesia sendiri, datanya juga cukup memprihatinkan. Seperti dilihat pada presentasi seperti pada berikut ini. Berdasarkan laporan dari Kata Data, pada pagi hari tanggal 2 September 2025, Banten tercatat sebagai wilayah dengan polusi udara terparah di Indonesia, dengan nilai ISPU mencapai 94. Artinya, kualitas udara di sana sudah mendekati batas tidak sehat. Bayangkan kalau kondisi udara seperti itu ada di sekitar area industri berteknologi tinggi. Tentu bisa memengaruhi hasil produksi dan efisiensi proses manufaktur. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa menjaga kualitas udara itu penting, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk menjamin keberlanjutan dan stabilitas industri canggih di masa depan. Lalu kekurangan filter udara dan sensor konvensional. Kalau kita lihat dari sistem filtrasi konvensional, cara kerjanya masih sangat bergantung pada ukuran partikel yang disaring. Artinya, kalau ada gas atau molekul yang ukurannya jauh lebih kecil, sistem ini jadi kurang efektif. Hal ini juga dijelaskan dalam jurnal Critical Review on Clean Room Filtration dan penelitian oleh Kim dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa kontaminan molekuler atau airborne molecular contaminants sangat sulit dideteksi dan disaring oleh filter konvensional. Jadi, meskipun filter seperti HEPA atau ULPA cukup baik untuk debu halus, tapi belum mampu menangani gas korosif atau uap kimia reaktif yang bisa merusak hasil manufaktur semikonduktor. Lalu yang poin kedua, kelemahan sensor konvensional dalam identifikasi polutan. Selanjutnya kita bahas tentang sensor udara konvensional. Masalah utamanya ada pada akurasi dan spesifisitas. Sensor sejenis ini seringkali tidak bisa membedakan antara berbagai jenis gas atau partikel karena sinyal yang dihasilkan tumpang tindih. Jurnal A Review of Literature on the Usage of Low-Cost Sensor to Measure Particle Matter oleh Raisoni dan kawan-kawan tahun 2023 serta Long Term Evaluation of Commercial Air Quality Sensor pada tahun 2024 menjelaskan bahwa sensor-sensor komersial memiliki performa yang bervariasi dan cenderung bias, terutama saat digunakan di lingkungan kompleks seperti pabrik atau area perkotaan. Jadi, hasil pengukurannya sering kali tidak akurat. Lalu yang ketiga, biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Terakhir, walaupun alat filtrasi dan sensor konvensional ini terlihat lebih murah di awal, tapi biaya perawatannya biasa jauh lebih tinggi dalam jangka panjang. Dalam jurnal A Review of Air Filtration Technology for Sustainable and Healthy Building Ventilation dan penelitian oleh Ma dan kawan-kawan pada tahun 2020 disebutkan bahwa sistem filtrasi tradisional di fasilitas industri memerlukan energi besar untuk menjaga performa optimalnya. Jadi, makin besar skalanya, makin tinggi juga biaya operasional dan perawatannya. Ini jadi alasan kenapa industri kini mulai beralih ke teknologi filtrasi dan sensor generasi baru yang lebih efisien. Solusi yang kami tawarkan untuk permasalahan ini adalah sistem filtrasi dan sensor berbasis Metal Organic Framework. Apa itu Metal Organic Framework? Metal Organic Framework atau MOV adalah material berpolikristalin yang tersusun dari metal ion yang dihubungkan oleh kerangka organik, sehingga nanti membentuk struktur tiga dimensi seperti pada gambar.
Nah, berdasarkan gambar bisa dilihat bahwa nantinya dari struktur ini, Metal Organic Framework akan memiliki luas permukaan yang sangat lebar. Dalam 1 gram saja bisa mencapai hingga 700 meter kuadrat. Keunggulan lain dari MOV adalah karena tersusun dari bahan organik sehingga nanti kerangkanya bisa disesuaikan atau tunable struktur. Karakteristik ini memungkinkan MOV untuk digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penyimpanan gas, katalisis, pemisahan filtrasi, dan sensor kimia karena ia mampu menangkap, menyaring, atau mengenali molekul tertentu secara selektif. Secara sederhana, prinsip kerja MOV didasarkan pada absorpsi dan interaksi molekul target di dalam pori-porinya. Ketika molekul, misalnya gas beracun atau polutan, masuk ke dalam struktur MOV, ia akan berinteraksi dengan dinding pori melalui gaya van der Waals, ikatan hidrogen, atau koordinasi dengan pusat logam. Perubahan ini bisa terdeteksi, misalnya lewat perubahan konduktivitas warna, sehingga menjadikan MOV sangat efektif dalam sensor dan sistem filtrasi otomatis. Jelaskan mengapa hal ini penting, yaitu Metal Organic Frameworks atau yang lebih dikenal dengan MOF. Karena memiliki luas permukaan yang spesifik yang sangat besar dan memiliki porositas tinggi yang memungkinkan penyerapan gas dan polutan udara secara efisien. Struktur berpori dan kemampuan selektifnya menjadikan MOF unggul dibanding filter konvensional seperti HEPA karena dapat menargetkan jenis polutan tertentu dengan energi lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi tentunya. Nah, di sini akan menjelaskan tantangan teknis dari proyek sistem filtrasi sensor berbasis MOV. Menurut Moska dan kawan-kawan, banyak MOV mudah terdegradasi di lingkungan lembab atau pada suhu tinggi akibat lemahnya ikatan logam ligan. Yang kedua, material berbasis nano struktur dapat kehilangan sensitivitas karena konduktivitasnya yang menurun seiring waktu. Biaya produksi relatif tinggi. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko yang tadi telah disebutkan diantaranya dengan pelapisan polimer pelindung atau penambahan in situ pada substrat inert seperti aluminium kaca atau grafen untuk menjaga kestabilannya terhadap kelembapan dan paparan kimia. Yang kedua, hilangnya konduktivitas sensor di atas dengan mengintegrasikan alat dengan autokalibraton. Selain itu, model sensor dapat didesain agar dapat dengan mudah diganti tanpa mengganti seluruh sistem filtrasi. Berikutnya, biaya produksi yang mahal dapat diatasi dengan menargetkan produksi ke bidang industri yang benar-benar membutuhkan lingkungan steril dalam lingkungan kerjanya. Dan di sini terdapat daftar pustaka yang kita mencari semuanya sumber referensi yang tadi. Dan itulah presentasi dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.